Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kisah sebelumnya, kita telah sampai pada titik penting ketika Abu Lahab yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib dikenal sebagai sosok berwajah tampan, kulit putih, dan wajah bercahaya, namun memiliki hati keras dan penuh amarah. Julukan Abu Lahab melekat padanya karena wajahnya akan memerah menyala seperti api setiap kali marah. Seolah paras elok yang dimilikinya tak sebanding dengan watak angku dan bengis yang tertanam dalam jiwanya. Dari sinilah kisah kita berlanjut, mengupas asal-usul Abu Lahab dan peristiwa besar yang terjadi pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah anak dari Abdul Muthalib bin Hashim, salah seorang tokoh terhormat di kalangan Quraisy. Keluarga Bani Hashim dikenal terpandang dan memiliki kedudukan yang disegani di Makkah. Abdul Muthalib adalah pemimpin yang menjaga Ka'bah dan dihormati oleh kaumnya. Namun dari anak-anak Abdul Muthalib, tidak semuanya memiliki keteguhan iman yang sama. Ada yang kelak beriman dan menjadi penolong agama Allah seperti Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Ada pula yang enggan beriman bahkan menentang dengan keras seperti Abu Lahab. Sejarah mencatat bahwa nama Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya. Ia bernama Abdul Uzza, dinisbatkan kepada salah satu berhala yang disembah kaum Quraisy, yaitu Al-Uzza. Bersama dengan Al-Lat dan Manat, berhala itu dianggap Tuhan yang mendatangkan keberkahan. Betapa jauh jarak antara kemuliaan nasab Bani Hashim dengan jalan hidup yang ia pilih, yakni kesetiaan kepada berhala bisu yang tak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 19 hingga 21. Maka apakah patut kamu menganggap Al-Lat dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak-anak Allah? Ayat ini menjadi bantahan keras terhadap sesembahan kaum Quraisy, termasuk yang diagungkan Abu Lahab. Meskipun dikenal angkuh, Abu Lahab memiliki tubuh tegap dan suara lantang. Ia sering tampil sebagai orang yang disegani, meski pada hakikatnya ia hanya menegakkan kebatilan. Namun, sejarah juga mencatat sebuah momen berbeda pada dirinya, tepat ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Hari itu adalah hari Senin, bulan Rabiul Awal, saat fajar menyingsing di kota Makkah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi peristiwa agung yang mengguncang semesta. Budak perempuan Abu Lahab yang bernama Suwai berlari penuh semangat menemui majikannya. Dengan nafas terengah, ia berkata, "Wahai tuanku, Aminah telah melahirkan seorang putra, seorang bayi laki-laki yang wajahnya bercahaya menerangi sekitarnya." Abu Lahab yang mendengar kabar itu tidak mampu menahan kegembiraannya. Wajah yang biasanya memerah karena marah, kali ini bersinar karena bahagia. Dengan serta-merta ia berkata, "Pergilah, mulai hari ini engkau bebas, wahai Suwaibah." Maka Suwaibah pun merasakan nikmat kemerdekaan berkat berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diabadikan oleh para ulama. Dalam hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan bahwa setelah Abu Lahab wafat, ia pernah terlihat dalam mimpi oleh kerabatnya. Abu Lahab berkata, "Aku tidak mendapatkan kebaikan setelah meninggal dunia, kecuali aku diberi minum setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah saat mendengar kabar kelahiran Muhammad." Keringanan siksa yang ia dapatkan setiap hari Senin bukanlah bentuk ridha Allah atas kekufurannya, melainkan semata-mata menunjukkan betapa agungnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, hingga orang kafir sekalipun yang gembira pada hari itu mendapat sedikit keringanan. Suwaibah, setelah dimerdekakan, sempat menyusui Nabi Muhammad SAW di hari-hari awal kehidupannya. Hal ini tercatat dalam riwayat yang sahih. Namun kemuliaan kelahiran Rasulullah tidak membuat Abu Lahab beriman. Hatinya yang keras, fanatik pada berhala, dan cinta pada kedudukan membuatnya buta terhadap cahaya kebenaran. Pada masa mudanya, Abu Lahab dikenal gemar mendatangi majelis khamar, berburu binatang buas di padang pasir, dan memamerkan hasil buruannya kepada teman-temannya. Ia juga rajin merawat berhalanya, membersihkan dari kepala hingga kaki, seolah-olah berhala itu mampu membalas jasanya. Ayahnya Abdul Muthalib sering menegurnya untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu. Namun Abu Lahab lebih mencintai kebebasan duniawi daripada nasihat ayahnya. Ketika menikah dengan Ummu Jamil, semakin kuatlah kesombongan Abu Lahab. Ummu Jamil adalah perempuan bangsawan dari keluarga Bani Umayyah. Dari pernikahan itu, Abu Lahab dikaruniai 2 anak laki-laki,
Utbah, dan Utaibah. Pada mulanya hubungan keluarga Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW cukup baik. Bahkan ia menikahkan kedua putranya dengan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Saat itu Abu Lahab masih menghormati keponakannya. Namun hubungan ini kelak hancur berantakan setelah risalah kenabian datang. Kebahagiaan Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad SAW seakan hanya sesaat. Hati yang keras bagai batu membuatnya tak mampu menjaga fitrah. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyendiri, menerima wahyu, dan kemudian menyeru keluarganya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, Abu Lahablah yang pertama kali menentang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan garis hidupnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Lahab ayat 1 hingga 3, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia benar-benar akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ayat ini turun sebagai bukti bahwa dari awal sampai akhir hidupnya Abu Lahab tidak akan beriman. Namun pada bab ini kita belum sampai pada masa ia menentang. Kita masih berada pada masa awal ketika kebahagiaan Abu Lahab bersemi sejenak di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ironinya begitu terasa bahwa seorang paman yang seharusnya menjadi pelindung justru kelak berubah menjadi musuh paling kejam. Kita menutup bab ini dengan sebuah tensi batin yang berat. Bagaimana mungkin seorang paman yang bersorak gembira saat kelahiran keponakannya, bahkan memerdekakan budaknya karena kabar itu, pada akhirnya akan berubah menjadi musuh paling bengis yang dicatat oleh sejarah Islam. Pertanyaan ini menggantung, meninggalkan luka sejarah yang mendalam. Apa yang membuat hatinya berubah? Apa yang menjadikannya begitu keras menolak risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW? Semua itu akan terjawab pada bab berikutnya. Ia pernah bergembira besar atas kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga memerdekakan budaknya Suwaibah. Namun kebahagiaan itu hanya singkat. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, segalanya berubah. Hati yang keras membuat Abu Lahab menolak, bahkan memusuhi keponakan yang pernah ia elu-elukan. Kabar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW mulai tersebar di kalangan keluarga Bani Hashim. Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kerabatnya terlebih dahulu sebelum meluas ke masyarakat. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengundang keluarga besarnya, sekitar 45 orang dari Bani Hashim, termasuk pamannya Abu Thalib, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Abu Lahab. Setelah mereka menikmati jamuan makanan, Nabi Muhammad SAW berdiri dan menyampaikan risalah. Dengan suara tegas, beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusnya sebagai Rasul, membawa kebenaran, dan memperingatkan akan adanya hari kebangkitan. Beliau menyeru mereka agar meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Reaksi yang muncul beragam. Abu Thalib, meski tidak masuk Islam, menyatakan akan selalu mendukung dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib yang masih muda langsung menyatakan kesediaannya untuk berjuang bersama Rasulullah. Namun Abu Lahab diam, wajahnya memerah, tanda amarah yang ditekan. Ia menolak mentah-mentah seruan itu meski saat itu belum meledak di hadapan keluarga. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Syafa. Dengan suara lantang, beliau memanggil seluruh kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, seandainya aku katakan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka serentak menjawab, "Kami percaya, karena engkau tidak pernah berdusta." Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Namun di tengah kerumunan itu, tiba-tiba suara keras Abu Lahab memecah suasana. Dengan wajah merah dan nada menghina, ia berteriak, "Celakalah engkau Muhammad. Hanya untuk ini engkau kumpulkan kami semua?" Ucapan itu terdengar oleh semua orang, membuat suasana menjadi tegang. Sejak saat itulah Abu Lahab tidak lagi menutupi penolakannya. Ia berubah menjadi musuh terbuka, bahkan yang paling lantang menentang dakwah Islam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyu khusus tentangnya. Dalam Quran, surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5 disebutkan, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia benar-benar akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut." Ayat ini menegaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya telah dijatuhi vonis kehinaan hingga akhirat. Sejak turunnya ayat itu, kebencian Abu Lahab semakin menjadi-jadi. Bersama istrinya Ummu Jamil, mereka tidak berhenti mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil dikenal sebagai provokator. Ia menyebarkan fitnah, menebarkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah, bahkan sering mencaci dengan kata-kata kotor. Suaminya Abu Lahab selalu menimpali dan mendukung perbuatannya. Mereka tidak lagi peduli bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keponakan sendiri. Hubungan darah terputus oleh kebencian yang menguasai hati. Gangguan mereka tidak berhenti di situ. Abu Lahab menyuruh kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kultsum, putri-putri Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh kesombongan, perceraian itu dilakukan hanya demi memutuskan ikatan keluarga. Bagi Abu Lahab, tidak ada lagi kehormatan yang ia hormati selain kedudukannya di kalangan Quraisy. Dalam banyak riwayat, diceritakan bahwa Abu Lahab sering melempar kotoran dan debu di jalan yang dilewati Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah berjalan, Abu Lahab mengejek, menertawakan, dan menghasut orang-orang untuk menjauhi beliau. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas dengan kebencian. Beliau tetap sabar, mengingat firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 10, "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." Sikap sabar Rasulullah inilah yang menjadi tamparan moral bagi Abu Lahab. Semakin beliau tenang, semakin panas hati Abu Lahab. Istrinya Ummu Jamil bahkan pernah datang membawa segenggam batu berniat melempar Rasulullah yang sedang duduk bersama Abu Bakar. Namun Allah menutupi pandangannya. Ia tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW yang duduk di hadapannya, melainkan hanya melihat Abu Bakar. Dengan marah ia berkata, "Aku dengar Muhammad telah mencela kami. Demi Tuhan, kalau aku melihatnya, akan kupukul wajahnya dengan batu ini." Padahal Rasulullah ada tepat di hadapannya, namun Allah melindunginya. Hari demi hari permusuhan itu kian menjadi-jadi. Abu Lahab yang dulu bergembira saat kelahiran keponakannya, kini menjelma musuh paling keras. Ia menutup rapat pintu hatinya terhadap cahaya kebenaran. Harta, kedudukan, dan gengsi lebih berharga baginya daripada iman. Ia merasa hina bila harus disamakan dengan kaum muslimin yang kebanyakan miskin dan lemah. Kesombongan itu ia ucapkan langsung ketika suatu hari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang akan aku dapatkan jika aku masuk Islam?" Rasulullah menjawab, "Engkau akan mendapatkan apa yang didapat kaum muslimin." Dengan congkak Abu Lahab berkata, "Celakalah agama ini jika aku disamakan dengan mereka." Ucapan itu menjadi bukti bahwa hatinya telah tertutup. Tidak ada lagi cahaya hidayah yang mampu menembus dinding kesombongan dalam dirinya. Kini hubungan antara paman dan keponakan sudah benar-benar hancur. Tidak ada lagi jejak kasih keluarga. Yang tersisa hanyalah kebencian yang semakin mendalam. Abu Lahab dan Ummu Jamil menjadikan dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai musuh utama. Namun di balik semua itu ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Bagaimana mungkin seorang paman yang dulu memerdekakan budaknya demi menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW kini justru menjadi penentang terdepan? Apa yang membuat hatinya begitu keras hingga firman Allah sendiri telah menegaskan kebinasaan baginya? Pertanyaan itu membawa kita pada tensi batin yang kian menajam. Jalan hidup Abu Lahab semakin jelas menuju kebinasaan, tetapi kebenciannya belum berhenti di sini. Apalagi yang akan ia lakukan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW? Semua itu akan terbuka di bab berikutnya. Ia mencaci di Bukit Syafa, menentang seruan tauhid, bahkan menyuruh putranya menceraikan putri-putri Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan Quran surat Al-Lahab yang dengan jelas menyebutkan kebinasaan Abu Lahab beserta istrinya. Namun, permusuhan itu tidak hanya datang dari dirinya seorang,
Sebab di sampingnya ada seorang perempuan yang menjadi bahan bakar api kebencian, istrinya sendiri, Ummu Jamil. Ummu Jamil binti Harb berasal dari keluarga bangsawan Bani Umayyah. Ia adalah saudari Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang juga memusuhi Islam sebelum akhirnya masuk Islam pada masa penaklukan Makkah. Status keluarga terhormat membuat Ummu Jamil merasa dirinya mulia. Ia tidak dapat menerima bila seorang seperti Nabi Muhammad SAW yang dalam pandangannya hanyalah seorang yatim tanpa harta berlimpah mengaku sebagai utusan Allah. Kesombongan itu menutupi hatinya dari cahaya iman. Sejak turunnya Quran surat Al-Lahab, Ummu Jamil marah besar. Ayat itu secara terang-terangan menyinggung dirinya dengan sebutan pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa gelar itu menggambarkan perannya yang selalu menyebarkan fitnah dan menyulut api kebencian, seakan ia meletakkan kayu ke dalam api agar semakin berkobar. Dengan penuh dendam, Ummu Jamil berusaha menyerang Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ia pernah membawa segenggam batu dengan maksud melempar wajah Rasulullah. Saat itu beliau sedang duduk bersama Abu Bakar di dekat Ka'bah. Ummu Jamil maju dengan wajah penuh kebencian seraya berkata, "Aku dengar Muhammad telah mencela kami. Demi Tuhan, jika aku melihatnya akan kupukul wajahnya dengan batu ini." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi pandangannya. Ia tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW yang ada tepat di depannya dan hanya melihat Abu Bakar seorang diri. Peristiwa itu menunjukkan penjagaan langsung dari Allah terhadap kekasihnya. Tidak berhenti di situ, Ummu Jamil menebar fitnah dengan lidahnya yang tajam. Ia menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Mudzammam, yang berarti orang tercela sebagai bentuk ejekan terhadap nama mulia beliau. Namun Rasulullah tetap tenang. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan bahwa ketika orang Quraisy memanggil beliau dengan sebutan Mudzammam, Rasulullah berkata, "Bukankah mereka mencela Mudzammam sedangkan aku adalah Muhammad?" Dengan penuh ketenangan, beliau menunjukkan bahwa ejekan mereka tidak dapat menjatuhkan kehormatan yang dijaga oleh Allah. Ummu Jamil juga terkenal sering meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW, terutama ketika beliau hendak pergi salat di Masjidil Haram. Ia berharap Rasulullah terluka atau terhalang dalam perjalanannya. Namun Allah senantiasa menjaga hamba pilihannya. Gangguan itu justru memperlihatkan betapa teguhnya Nabi Muhammad SAW menghadapi rintangan. Permusuhan Ummu Jamil bahkan merambah ke dalam rumah tangga Rasulullah. Ia menekan kedua anaknya agar menceraikan putri-putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Perceraian itu terjadi bukan karena alasan rumah tangga, melainkan karena dorongan kebencian dan kebanggaan kosong pada kedudukan. Ummu Jamil merasa terhina bila anaknya tetap beristri dari keluarga yang telah menentang tradisi penyembahan berhala. Padahal di sisi lain, putri-putri Rasulullah adalah wanita mulia yang kelak akan dikenal sebagai Sayyidah yang penuh kehormatan. Setiap hari, Ummu Jamil menjadi provokator utama. Jika Abu Lahab menolak dakwah, Ummu Jamilah yang menyulut api agar kebencian itu terus berkobar. Ia menghasut tetangga, menyebarkan kebohongan, dan memprovokasi kaum Quraisy untuk menjauhi Nabi Muhammad SAW. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menjelekkan Rasulullah dengan kata-kata keji. Gambaran tentang dirinya jelas tercatat dalam Quran surat Al-Lahab sebagai wanita yang kelak akan disiksa bersama suaminya di neraka. Sungguh, kebencian Ummu Jamil buta tanpa peduli bahwa Rasulullah adalah kerabatnya sendiri. Ia tidak mengingat hubungan keluarga, tidak pula menghormati nasab yang sama. Padahal dalam budaya Arab, hubungan keluarga adalah kehormatan yang dijaga mati-matian. Namun demi kesombongan, Ummu Jamil rela menghancurkan semuanya. Di balik setiap langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah, selalu ada bayangan Ummu Jamil yang berusaha menghalangi. Ketika beliau berjalan, ia menebar ejekan. Ketika beliau berbicara, ia menyebarkan fitnah. Ketika beliau berdakwah, ia menyusun rencana gangguan. Semua dilakukan bukan karena ia memiliki kebenaran, melainkan karena kesombongan dan kedengkian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua itu sebagai pelajaran, bahwa harta, nasab, dan kedudukan tidak akan menyelamatkan siapapun dari azab jika ia menolak kebenaran.
Ummu Jamil, istri dari salah seorang pemimpin Quraisy, justru dicatat dalam Al-Quran sebagai simbol kehinaan. Hal ini menjadi peringatan keras bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW tetap bersabar. Beliau tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas kebencian dengan kebencian. Sebaliknya, beliau terus berdakwah dengan lemah lembut, meski hatinya pasti perih menyaksikan paman dan bibinya sendiri menjelma musuh paling keji. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah." Inilah kekuatan sejati Rasulullah, kekuatan menahan diri dalam kesabaran menghadapi ujian. Hari demi hari, Ummu Jamil terus menebarkan permusuhan. Namun semakin keras gangguan itu, semakin nyata pula bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sebab tidak ada manusia biasa yang mampu bertahan dengan kesabaran setegar itu, kecuali yang dipilih dan dijaga oleh Allah. Akhir bab ini menutup dengan tensi batin yang kian menajam. Sosok Ummu Jamil bukan sekadar istri yang mendukung suaminya, tetapi ia menjadi api yang terus-terus menyulut kebencian. Setiap langkahnya penuh dengan fitnah, setiap kata-katanya seperti duri yang menyakiti. Namun pertanyaannya kini, sampai sejauh mana Ummu Jamil dan Abu Lahab akan melangkah dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW? Apakah kebencian mereka akan berhenti atau justru semakin menjadi-jadi hingga menjerumuskan mereka pada kehinaan yang lebih dalam? Ia menebar fitnah, membawa batu, meletakkan duri di jalan, bahkan menamai Nabi Muhammad SAW dengan sebutan tercela. Bersama Abu Lahab, ia berubah menjadi simbol keras kepala yang menolak kebenaran. Namun permusuhan mereka belum berhenti di situ. Sebuah peristiwa besar akan segera mengguncang Quraisy dan menghantam kehormatan Abu Lahab dengan cara yang tak ia bayangkan. Peristiwa itu adalah Perang Badar. Kaum Quraisy maju dengan angkuh membawa pasukan yang lebih besar dan perbekalan yang lebih lengkap. Mereka yakin akan menang mudah melawan kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit dan peralatannya seadanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir lain. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 113 disebutkan, "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur." Kemenangan kaum muslimin di Badar adalah tanda pertolongan langsung dari langit. Di pihak Quraisy, banyak tokoh penting yang tewas. Umayyah bin Khalaf terbunuh, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah jatuh di medan perang, Aqabah bin Abi Mu'ith yang kerap menyakiti Rasulullah juga tewas. Kekalahan itu bukan hanya kerugian materi, tetapi juga pukulan besar bagi harga diri Quraisy. Namun menariknya, Abu Lahab tidak hadir di medan perang. Ia memilih untuk menyuruh seorang pengganti bernama Al-Ash bin Hisyam. Untuk memastikannya tampil gagah, Abu Lahab melengkapinya dengan kuda terbaik, pedang tajam, serta perbekalan cukup. Semua ini dilakukan agar kehormatannya di mata Quraisy tetap terjaga, meski dirinya sendiri enggan turun langsung ke medan laga. Ada riwayat yang menyebut ia terlalu tua, ada pula yang mengatakan ia pengecut dan takut mati. Apapun alasannya, ketidakhadirannya membuatnya semakin dipandang rendah setelah Quraisy mengalami kekalahan telak. Ketika kabar kekalahan Badar sampai di Makkah, suasana berubah mencekam. Tangisan dan ratapan memenuhi rumah-rumah Quraisy. Banyak keluarga kehilangan ayah, suami, dan anak laki-laki. Mereka kembali dengan luka dan kehinaan, sementara kaum muslimin di Madinah merayakan kemenangan yang penuh berkah. Di tengah suasana muram itu, terjadi sebuah peristiwa yang menggores kehormatan Abu Lahab lebih dalam. Suatu hari, Abu Rafi, budak dari Sayyidina Abbas, menunjukkan kegembiraan atas kemenangan kaum muslimin. Ia bersorak kecil menyebut bahwa Allah telah menolong Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu, Abu Lahab naik pitam. Dengan penuh amarah, ia memukul Abu Rafi hingga hampir membunuhnya. Namun, Allah menampakkan kuasanya. Ummu Fadl, istri Sayyidina Abbas, melihat perbuatan Abu Lahab. Ia tidak bisa menahan amarahnya. Dengan tangan gemetar namun penuh keberanian, ia mengambil tiang kemah, lalu memukul kepala Abu Lahab dengan keras. Pukulan itu mengenai kepalanya hingga berdarah. Abu Lahab terhuyung, wajahnya merah padam, lalu ia pergi dengan penuh malu. Siapa sangka, seorang perempuan bernama Ummu Fadl mampu mendukan keangkuhan Abu Lahab di hadapan banyak orang. Luka di kepala itu ternyata tidak sembuh.
Hari demi hari lukanya membusuk, mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Tubuhnya semakin lemah. Sebagian riwayat menyebut luka itu menjalar hingga ke otak, membuat tubuhnya panas dan membusuk hidup-hidup. Ada pula riwayat lain yang menyebut ia terkena penyakit kusta, membuat tubuhnya menjijikkan, kulitnya mengelupas, dan tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Kabar penderitaan Abu Lahab menjadi bahan bisikan di Makkah. Orang-orang yang dulu takut pada suaranya yang lantang kini menjauh. Mereka tidak ingin terkena penyakit yang menjijikkan itu. Bahkan keluarganya pun enggan merawatnya. Abu Lahab yang dulu disegani karena kedudukannya, kini terbaring hina dalam sakit yang memalukan. Semua harta, semua kehormatan, semua suara lantang yang dulu ia banggakan tidak mampu menyelamatkannya dari azab dunia. Hari-hari terakhir Abu Lahab penuh dengan penderitaan. Setiap kali ia mengingat kekalahan Badar, amarahnya membakar. Namun tubuhnya tidak mampu bergerak. Luka di kepalanya semakin parah, tubuhnya melemah, dan suaranya yang dulu nyaring kini berubah menjadi rintihan kesakitan. Tidak ada lagi teman yang datang menjenguk. Tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanya bau busuk yang menyebar dari tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bagaimana kesombongan manusia tidak ada artinya. Orang yang pernah menertawakan Nabi Muhammad SAW, orang yang berani mengatakan, "Celakalah engkau." Di depan kaumnya, kini celaka dengan kehinaan yang nyata. Quran Surat Al-Lahab menjadi saksi bahwa janji Allah pasti benar. Abu Lahab benar-benar binasa, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Namun kisahnya belum berakhir di sini. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa setelah 7 hari menderita, Abu Lahab akhirnya meninggal. Mayatnya dibiarkan begitu saja, tidak ada yang berani menyentuhnya. Anak-anaknya takut menanggung aib dan jijik pada bau busuk yang semakin menyengat. Jenazah Abu Lahab tergeletak menjadi bangkai yang tinggalkan di rumahnya. 3 hari lamanya tidak ada yang peduli, hingga akhirnya tetangga pun merasa terganggu oleh baunya yang menyebar kemana-mana. Namun kisah kematiannya akan kita simpan untuk bab berikutnya. Pada titik ini kita berhenti pada tensi batin yang semakin berat. Abu Lahab yang dulu berwajah tampan dan bersuara lantang, kini menjadi tubuh rapuh yang membusuk. Dari puncak kesombongan, ia jatuh ke jurang kehinaan. Pertanyaannya kini, bagaimana akhir hayat musuh besar Rasulullah ini? Bagaimana nasib jenazahnya yang bahkan keluarga sendiri enggan menguburkannya? Luka di kepalanya akibat pukulan Ummu Fadl membusuk, tubuhnya melemah, dan suaranya yang dahulu lantang kini berganti rintihan sakit. Ia terbaring hina, ditinggalkan orang-orang yang dulu menaruh hormat padanya. Tidak ada teman yang datang, tidak ada keluarga yang berani mendekat. Bau busuk dari tubuhnya yang membusuk hidup-hidup menjauhkan siapa saja. Semua itu menjadi tanda kehinaan dunia sebelum datang kehinaan akhirat. Beberapa hari setelah kekalahan Quraisy, ajal Abu Lahab pun tiba. Ia wafat dalam keadaan paling hina. Tidak ada upacara pemakaman terhormat, tidak ada ratapan keluarga yang menyertainya dengan kasih sayang. Anak-anaknya bahkan tidak berani menyentuh jenazahnya. Mereka takut terkena penyakit dan merasa jijik dengan bau busuk yang semakin menyengat. Jenazah Abu Lahab dibiarkan begitu saja, tergeletak tanpa perawatan, tanpa kafan, tanpa doa. 3 hari lamanya tubuhnya membusuk hingga baunya meracuni udara di sekitar rumahnya. Orang-orang Quraisy yang dulu segan mendengar suara lantangnya, kini hanya menutup hidung ketika melewati rumahnya. Tidak ada yang mau mendekat. Tidak ada yang ingin mengangkat tubuhnya. Ia mati tanpa kekemuliaan, terhina di mata manusia. Padahal dahulu ia membanggakan harta, kedudukan, dan keturunan bangsawan. Tetapi sebagaimana firman dalam Quran Surat Al-Lahab ayat 2, tidaklah berfaedah kepadanya harta-harta benda dan apa yang dia usahakan. Semua yang pernah ia banggakan kini tidak mampu menyelamatkannya. Akhirnya, setelah 3 hari jenazahnya dibiarkan, keluarganya tidak tahan dengan tekanan masyarakat. Bau busuk yang menyengat membuat semua orang marah. Namun mereka tetap tidak berani mendekati tubuhnya. Maka mereka menggali sebuah lubang dari jauh, lalu dengan menggunakan kayu panjang, tubuh Abu Lahab yang membusuk itu didorong hingga jatuh ke dalam lubang. Tidak ada tangan penuh kasih yang menyentuh, tidak ada air mata yang tulus menetes. Tubuhnya diperlakukan seperti bangkai hewan. Dari kejauhan, orang-orang melempari mayatnya dengan batu hingga tertimbun rapat.
Selesailah kisah hidup seorang paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi musuh paling keras risalah Islam. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia terkena penyakit menular yang membuat kulitnya hancur dan tubuhnya mengeluarkan nanah. Penyakit itu membuat orang makin takut mendekat. Apapun detailnya, semua riwayat sepakat bahwa kematiannya begitu hina. Tidak ada penghormatan terakhir, tidak ada doa. Ia mati dengan meninggalkan aib, menjadi bukti nyata bahwa janji Allah itu pasti. Istrinya, Ummu Jamil, yang sepanjang hidupnya mendukung dan memprovokasi permusuhan, juga digambarkan oleh Al-Quran sebagai penghuni neraka. Quran Surat Al-Lahab ayat 4 dan 5 menegaskan, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Ayat ini menunjukkan bahwa keduanya tidak hanya binasa di dunia, tetapi juga telah divonis dengan azab di akhirat. Kisah tragis ini menjadi pelajaran bagi umat Islam sepanjang zaman. Abu Lahab adalah bukti bahwa kedekatan nasab dengan Nabi Muhammad SAW tidak menjamin keselamatan bila hati menolak iman. Ia adalah paman darah daging, tetapi justru menjadi musuh paling keras. Allah menurunkan satu surat khusus untuk mengabadikan kebinasaan dirinya dan istrinya. Tidak ada tokoh lain yang disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran kecuali Abu Lahab, karena permusuhannya begitu terang-terangan dan kesombongannya begitu besar. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa setelah Abu Lahab meninggal, ia pernah terlihat dalam mimpi oleh kerabatnya. Dalam mimpi itu, ia ditanya tentang keadaannya. Abu Lahab menjawab, "Sejak aku meninggalkan kalian, aku tidak pernah merasakan kebaikan, kecuali setiap hari Senin azabku diringankan, karena pada hari itu aku memerdekakan Suwaibah ketika ia membawa kabar kelahiran Muhammad." Riwayat ini menunjukkan betapa besar kemuliaan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang kafir yang bergembira dengan kelahiran beliau pun mendapat sedikit keringanan azab, meskipun akhirnya tetap binasa. Kematian Abu Lahab menjadi pengingat bahwa harta, kekuasaan, dan nasab tidak pernah bisa menandingi iman. Ia pernah berdiri dengan sombong di Bukit Syafa, mencaci Rasulullah dengan ucapan, "Celakalah engkau Muhammad." Namun pada akhirnya, ucapan itu kembali menimpa dirinya sendiri. Ia celaka, terhina, dan binasa sebagaimana janji Allah. Dalam suasana tragis itu, orang-orang Makkah pun berbisik-bisik. Mereka melihat bagaimana seorang bangsawan Quraisy yang disegani berakhir seperti bangkai busuk yang tidak ada yang mau menguburkannya. Mereka yang dulu mengikuti ucapannya kini menjadikannya bahan hinaan, tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanya kenangan buruk tentang seorang paman Nabi yang berubah menjadi musuh Allah. Kisah ini ditutup dengan gambaran getir. Abu Lahab dan istrinya menjadi simbol kehinaan sepanjang sejarah. Mereka diabadikan dalam Al-Quran bukan untuk sekadar dicatat, tetapi sebagai pelajaran abadi bagi setiap manusia. Bahwa siapa saja yang menolak kebenaran, siapa saja yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan kesombongan, maka Allah akan hinakan di dunia maupun di akhirat. Bab ini berakhir dengan tensi batin yang mendalam. Abu Lahab sudah mati, tubuhnya sudah tertimbun batu, namun ayat-ayat Allah tentangnya tetap hidup, dibaca dari generasi ke generasi. Namanya tidak pernah disebut dengan kebanggaan, melainkan dengan kutukan. Pertanyaan yang tertinggal di hati kita adalah bagaimana mungkin seorang paman yang pernah menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan gembira, berakhir dengan kehinaan sedemikian rupa? Jawaban itu hanya satu, karena ia menolak iman dan memilih kesombongan.